Kita kembali lagi. Pertemuan kita kali ini akan membahas cara kerja otak kiri dan otak kanan ya. Tapi sebelum itu, kita harus mengerti tujuan dari materi ini. Tujuannya, siswa diharapkan dapat memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi serta cara mengembangkan dan memanfaatkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Selain itu, pengertian dari otak sendiri di sini adalah otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya ya. Nah, sekarang kita pahami dulu ada 3 bagian otak. Yang pertama, otak reptil. Sama halnya dengan hewan reptil ya, otak reptil ini letaknya berada pada batang rongga kepala. Nah, otak ini mengendalikan fungsi dasar seperti pernafasan, detak jantung, dan juga fungsi merespon. Misalnya contohnya, ketika kita sedang dalam bahaya, misalkan kalian mendengar anjing menggonggong, lalu respon yang kalian munculkan adalah respon lari atau mungkin menimpuk dengan batu atau loncat dan sebagainya. Yang kedua, otak mamalia. Sama halnya dengan hewan mamalia, letaknya berada pada di tengah tengkorak otak ya. Nah, di sini fungsinya untuk mengendalikan emosi, hormon, rasa hausnya, lapar, seksualitas, rasa senang, dan juga metabolisme dari fungsi kekebalan tubuh. Dan juga ada memori atau daya ingat. Nah, yang ketiga ini otak berpikir. Di sini letak dari kecerdasan manusia. Nah, otak ini bagiannya paling besar. Dia juga menutupi dari otak mamalia dan juga otak reptil ya. Nah, ini akan kita bahas otak kiri dan otak kanan. Mereka punya kecenderungan bekerja yang berbeda. Kalian bisa lihat ya, untuk otak kiri itu berpikir dengan logika, tentang tata cara, lebih berpikir analisis, lebih berpikir nasional, terus tentang bahasa. Nah, kalau otak kanan itu tentang kreativitas, intuisi itu misalkan kayak seandainya ada suatu kejadian, terus kalian punya perasaan gini, wah nanti akan seperti ini, wah nanti kayaknya gini-gini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada rasa ingin tahu atau keinginan tahu yang tinggi, atau bahasa gaul kalian adalah kepo. Nah, kemudian ada musik dan juga seni. Nah, di sini kelihatan ya, ada gambar lebih jelas. Sebelah kiri ada dalam hal analisis, misalkan dari logikanya, terus dalam hal bahasanya, dalam hal apalagi tadi analisisnya itu ya. Jadi bisa dibilang otak kiri dalam sangat mendukung dalam hal akademik. Nah, kalau sebelah kanan kalian bisa ngelihat ada musik, melukis, ada ide, lebih mengembangkan ide-ide yang berkreativitas. Nah, otak kanan lebih kepada kreativitas ya. Nah, jadi ketika mengoptimalkannya pun
punya cara yang berbeda. Nah, di sini ada lebih jelas lagi ya di bagian kanan, otak kanan mengontrol, terus berpikir secara logis. Misalkan kayak anak laki-laki kan kalau punya pikiran atau mengambil keputusan atau bertindak itu biasanya dia dapat mengontrol dan juga dia dapat berpikir yang lebih logis ya kan. Nah, juga dalam hal mengambil suatu keputusan ya bisa menganalisis dengan baik gitu. Ini di bagian yang kirinya ya. Nah, untuk sains sendiri ternyata dia letaknya ada pada otak kiri. Nah, lalu yang kanan sendiri ini kalian bisa lihat ada dalam hal seninya, terus dalam hal berhayal, dalam hal kebahagiaannya, berimajinasi maupun kreativitas. Nah, bisa sebenarnya kedua otak ini itu dioptimalkan secara bersamaan ya, tapi memang harus dilatih. Kalau kita tidak bisa mengoptimalkannya, berarti bisa dibilang mungkin yang ketika kita bekerja atau kita beraktivitas atau kita melakukan sesuatu, pasti akan ada perbedaan, mungkin yang lebih dominan yang kiri atau yang lebih dominan yang kanan. Tapi kalau misalkan seandainya kita bisa mengoptimalkan keduanya, mungkin kita bisa membuat suatu keputusan atau mengontrol diri dengan baik dan diimbangkan dengan yang namanya kita itu juga menyadari bahwa hidup itu butuh kebebasan, butuh cinta, kreativitas, terus terjun dalam hal seni, terus berimajinasi dan mendengarkan yang namanya musik dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka itu baik otak kiri ataupun otak kanan dapat dikembangkan supaya mereka bisa lebih optimal lagi, tapi dengan cara melatih kekuatan otak atau mungkin bisa dibilang atau bisa dibilang kita itu perlu meningkatkan kualitas otak kiri dan otak kanan kita, bisa dibilang dengan brain exercise. Nah, itu adalah cara bagaimana kita melatih kekuatan. Yang pertama, bagaimana sih cara kita bisa mengoptimalkan otak? Nah, sekarang kita lihat otak bagian kanan dulu ya, cara mengoptimalkan otak bagian kanan. Misalkan yang pertama TST, Total Story Technique. Misalkan contohnya kalian melatih diri kalian membuat sebuah karangan dari cerita fiksi. Nah, cerita itu kalian visualisasikan atau kalian bayangkan ya kan, kalian berimajinasi dengan mendapatkan detail-detail, misalkan ada warnanya, bentuknya, suaranya, banyaknya, intinya itu benar-benar digambarkan, dibayangkan adanya warnanya, suaranya, cirinya, pokoknya sedetail mungkin ya. Nah, yang kedua TWT, Total Word, informasi yang ingin diingat diubah menjadi singkatan-singkatan. Misalkan saja contohnya bisa kalian misalkan kayak Pancasila ya. Pancasila itu kan lambangnya ada ada 5 ya. Nah, kalau misalkan ada yang masih belum ingat, kita membuat suatu singkatan Bira Bebapa gitu. Nah, apa itu Bira Bebapa? Bintang, Bir bintang, Ra rantai, Be beringin, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah TNT. Nah, TNT di sini untuk mengingat angka-angka atau nomor menggunakan warna. Jadi, kalau misalkan di sini ada yang
sulit atau mungkin bingung untuk mengingat angka, coba aja angka itu selain dituliskan tapi juga dibayangkan dan diingat-ingat warnanya, atau mungkin sekalian, oh angka ini dia punya rambut, punya hidung dan lain sebagainya, biar ingat gitu ya. Nah, yang keempat, egg game ya. Egg game ini kalian itu bisa menggunakan ini itu kalau kalian tuh misalkan pura-pura nulis angka 8 di udara. Nah, terus dengan tangan kanan dan tangan kiri itu bersamaan ya. Nah, coba itu dicoba kalau bisa sekarang. Nah, itu bisa melatih saraf motorik kanan dan kiri kalian ya. Nah, terus ada lagi thumb game. Nah, lihat ya. Thumb game itu misalkan tangan kanan kalian itu tarik jari telunjuk atau tembak ya. Nah, tangan kiri kalian jempol gitu. Nah, terus selanjutnya kalian ganti gitu, ganti dengan pelan, habis itu lama-lama cepat kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa sih kalau misalkan seandainya ada yang bertanya, kan yang mau dilatih otak kanan, tapi kenapa tangan kiri itu juga bekerja? Karena pada dasarnya sebenarnya bagian kiri atau gerak kiri kalian itu yang mengendalikan adalah bagian otak kanan kalian. Sedangkan gerak tubuh kanan kalian ya kan itu yang mengendalikan berada pada otak kiri kalian. Seperti itu ya. Selanjutnya left handed handling. Contohnya peganglah gagang pintu dan bukalah pintu dengan tangan kiri. Cobalah dan teruskan kebiasaan ini. Terus yang keenam ada left handed brushing. Biasanya kalian mungkin ngegosok gigi itu pakai tangan kanan ya. Nah, coba sekarang kalian ganti, coba gosok gigi pakai tangan kiri di pagi hari. Nah, sore dan malamnya pakai tangan kanan kayak gitu. Jadi ada seling waktu. Kalau misalkan sehari cuma gosok gigi 2 kali, ya udah paginya tangan kiri, malamnya tangan kanan kayak gitu. Nah, selanjutnya latih kemampuan memori. Jadi kalian harus mengingat. Nah, bukannya habis diingat terus habis itu dilupain, tapi kalian supaya bisa ingat itu ya selalu dilatih. Nih, selanjutnya mengoptimalkan otak bagian kiri ya. Menggunakan komunikasi yang logis, objektif, dan tepat. Nah, misalkan kalian itu harus lebih tegas. Kalau seandainya kalian itu punya keinginan, gak usah berbelit-belit ngomongnya ya kan. Pokoknya intinya harus berani, harus tegas gitu kan. Nah, dari situ akan melatih kalian dalam hal berbahasa gitu kan. Kira-kira sudah benar apa belum? Ya. Selanjutnya, berikan kritik yang membangun pada orang lain tanpa mencela itu. Terus, kalian juga harus mau menerima kritikan dari orang lain tanpa ngebela diri sendiri. Nah, tapi selanjutnya kritikan tersebut harus kalian analisis. Terus, kalian kembangin lagi, benar apa enggak kritikan itu dari orang lain. Nah, selanjutnya buatlah ciri orang yang kamu kagumi dan urutkan dari yang paling penting hingga yang tidak penting. Nah, selain itu isi teka-teki silang, terus main puzzle, terus bermain catur. Kalau misalkan udah jarang kalian nemuin buku teka-teki silang dan lain sebagainya, kan kalian bisa menggunakan yang namanya gadget ya sekarang. Jadi mulai sekarang cobalah iseng-iseng main gitu supaya bisa lebih ngelatih. Tapi kalau mainnya bener-bener mikir, jangan tiba-tiba mentok terus cari Google gitu ya. Nah, yuk dilatih ya.
supaya kita itu hidupnya nggak mudah baper. Apalagi perempuan nih biasanya yang paling mengutamakan dalam hal intuisi atau perasaannya. Si dia. Nah, itu ya. Coba kalian latih yang tadi saya sampaikan, baik itu otak kiri dan otak kanan ya. Jadi kalau misalkan seandainya ketemu dalam suatu masalah, kalian bisa lebih berpikir logis ya. Jadi gitu. Nah, di sini sekarang ada tugas yang harus kalian lakukan. Yang pertama, untuk melatih otak kiri kalian, silakan kalian minta pada 1 atau 2 orang untuk memberikan kritikan pada kalian sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya kalian analisis kritikan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan diri kalian. Nah, kalau misalkan sesuai, berikan tanda ya, tanda checklist kayak tanda bunga, tanda apapun terserah. Nah, selanjutnya jika tidak sesuai, harus difikirkan kenapa kalian mendapatkan kritikan tersebut, ya kan? Berikan, tuliskan alasan di situ. Nggak sesuai karena titik gitu. Selanjutnya untuk yang otak kanan. Bayangkan ketika kalian berada di suatu restoran kayak atau suatu kafe atau suatu pegunungan gitu ya. Nah, di sana kalian jelaskan apa yang sedang kalian lakukan, kalian minum apa yang dipesan, terus musik apa yang didengarkan, terus dengan siapa, terus bagaimana suasananya. Pokoknya intinya ceritakan sedetail mungkin. Cukup setengah lembar saja, nggak usah sampai 1 folio ya. Saya bingung bacanya nanti. Oke.